Maksudnya saya gini, orang yang percaya dukun aja bisa dikatakan musyrik, bisa dikatakan istilahnya syirik akbar, tapi kenapa gitu hukum undang-undang atau aturan Allah yang istilahnya diduakan, anggap diduakan Masih itu ngomong diduakan, bukan, nggak ada yang diduakan, itu Wak. maksudnya anggap diduakan, Bukan, nggak bisa dianggap, Hmm. nggak bisa dianggap. Apakah Waeno terima? Waeno punya nenek, punya kakek segala macam dikafirkan oleh sistem. Dikafirkan oleh sistem. Terima enggak, Wak? Kalau soal itu mungkin saya mau bertanya, umpamanya sistem ini menurut mereka anggap sistem togut itu sistem setan lah ya. Ya, Nah, terus otomatis orang yang mengikuti otomatis terbawa dalam arus itu kan. Nah, kecuali yang memang istilahnya yang dianggap HTI itu yang membangkang sistem sistem buatan manusia lah anggap gitu. Mungkin ada pertimbangan. Nah, sementara yang tadi saya katakan soal bentar dulu. Bahkan khilafah pun versi HTI itu buatan mereka. ya makanya saya tadi udah bilang kalau misalkan khilafah, sistem Islam yang mereka inginkan itu betul-betul kafah, mungkin oke ya, kita sebagai umat Islam memang tentunya nggak mau menduakan Allah kan begitu, karena menduakan Allah itu seperti halnya kita percayakan sama dukun atau apa kan, kita syirik akbar Gini, Wak, ibaratnya. rasionalisasinya, Wak. Ini perlu diselesaikan. Kalau memang mereka punya sistem yang baku, yang tidak bisa ada orang kemudian yang menggugatnya, maka untuk memastikan sistem Allah dan bukan ya, mereka akan berani diskusi kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mereka akan berani berdiskusi dengan NU. Mereka akan berani berdebat dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan segala macamnya. Umat-umat Islam, faktanya enggak. Oh, itu udah pernah apa namanya didatengin atau minta dialog khusus atau debat atau apalah misalkan, udah pernah dicoba ke mereka atau belum gitu? Belum pernah. Mana ada pernah mereka datang misal ke kantor PBNU, ke pimpinan-pimpinan pesantren yang ada di Indonesia. Biar yang ngomong itu bukan hanya mereka, tapi seluruh pimpinan pondok. Maksudnya mereka kan udah jelas tidak mau menerapkan hal itu kepada PBNU atau pesantren-pesantren. Cuma dari pihak PBNU atau yang lainnya pernah nggak menyatakan atau melampirkan surat untuk berdialog atau mereka apa? yang membuat sistemnya kok. Berarti kan mereka ingin mengkampanyekan urusan khilafah. Kan orang-orang NU mah jelas tidak mau. Karena ada prinsip Pancasila ini. Karena kita kan menentang, otomatis kalau dia tidak mau, kita yang mau datangin atau kita nggak usah minimal ngapain nih loh. Orang yang berkehendak, berkeinginan, bercita-cita kekeh bahwa katakan ingin memaksakan sistemnya, berarti mereka harus berupaya dengan segala keyakinan dan dalil-dalilnya. Maka mestinya mereka punya kewajiban, kalau mereka punya konsep utuh, datang terangkan, yuk diskusi bareng-bareng dengan semua umat Islam, golongan segala macam. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak diterangkan? Emang ngapain orang Muhammadiyah, orang pimpinan-pimpinan pondok pesantren, mereka yang menerangkan yang jelas jamaahnya banyak gitu. Kan faktanya artinya mereka tidak pede atau gimana? Ketika tidak pede berarti kan diragukan mereka punya keyakinan itu. Artinya menurut saya ini cuma pembodohan publik aja, mengatasnamakan agama. Mohon maaf, pembodohan. Misal gini lah, Wak. Orang-orang HTI menggunakan bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menurut saya itu bendera tauhid atau bendera HTI? Ya kalau setahu saya dulunya itu memang itu bendera Rasulullah kan ya. Nah, karena dilambangkan juga di bendera Arab Saudi kan. Nah, cuman ya yang seperti tadi saya bilang, ya HTI itu
apakah memang dia cuma menunggangi, memperalat itu, atau memang yang sebenarnya dia Eno mau? punya keyakinan bagaimana? Kalau saya sih belum pasti. Belum pasti apa? Belum pasti dia itu, mereka itu betul-betul ingin menegakkan sistem Islam yang kafah gitu kan. Saya juga belum tahu karena dia ketemu juga belum lihat apa namanya langsung ke lagi misalkan atau apa ceramah atau apa juga belum, terus terang saya belum ya, Wah, makanya ini perlu saya terangkan sedikit bahwa tidak ada yang namanya bendera tauhid. Karena mereka berkamuflase atas nama bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Nggak ada. Yang punya bendera adalah organisasi. Kelihatan kok, intrik-intriknya mereka terus menipu dengan simbol-simbol agama. Arab Saudi dari dulu sampai sekarang tulisan benderanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benderanya ya. Arab Saudi belum pernah mengatakan ini bendera tauhid, tapi ini bendera Saudi Arabia. Irak dari dulu sampai sekarang benderanya Allahu Akbar, belum pernah mengatakan ini bendera takbir, tapi bendera Irak. Hanya di Indonesia ada lama yang bertuliskan mungkin karena aku bangga mungkin. Nggak, justru itu bagi saya itu menipu, nggak bisa. Kapan tauhid punya bendera? Nggak bisa. Dan lagian gini, ini perlu saya terangkan sedikit. Mereka banggakan menuliskan itu di kaos, di topi, di mobil. Pak, kalau menurut Pak Eno itu benar apa tidak? Kalau menurut saya, kalau soal itu memang salah. Jujur. Kalau lafaz-lafaz Allah, lafaz Al-Quran ditulis di baju, atau di mobil, atau di segala macam bentuknya yang kita pakai sehari-hari, apalagi kita jalan kemana, itu nggak boleh memang. Bukan berarti Allah tidak mau di apa namanya, dibangga-banggakan seperti itu, mungkin ya, bukan. Cuman yang dikhawatirkan itu tulisan-tulisan itu kalau kita kepake terus kita menginjak kotoran. Nah itu. Atau kan kita berlaku maksiat meskipun maksiat kecil. Kan itu sama saja kita merendahkan. Ya kan? Berarti sepakat urusan itu ya. Itu mah betul saya. Dan satu memang, lagi itu urusan bendera, nggak ada bendera tauhid. Yang ada bendera organisasi. Yang punya bendera adalah organisasi. Itu. Jadi, poinnya apa, Wak? Jadi poinnya Wak Eno tetap mengatakan bahwa sistem ini togut? Kalau menurut saya, selama aturan Allah yang kafah itu tidak ditegakkan, meskipun sebagian kecil ada ya, umpamanya, sebagian kecil ada, tapi kebanyakan umpamanya itu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah, undang-undang dan sebagainya buatan manusia. Tetap itu kalau pandangan saya itu menjurus atau bisa dikatakan ya memang togut. Berarti Wak Eno tidak percaya terhadap bukan tidak ulama. Percaya, justru itu makanya saya istihad loh. Iya, saya mempertanyakan ulama-ulama dulu. Saya sering nulis di status, bahkan sering juga debat-debat kecil sama orang Salafi yang pendukung pemerintah itu. Apa namanya? Meragukan keilmuan orang-orang dulu. Iya, mempertanyakan, bukan meragukan, mempertanyakan kenapa tidak bisa, padahal mereka ulama-ulama tinggi lah gitu, ulama-ulama yang apa namanya udah fasih lah gitu kan, tapi kenapa tidak bisa gitu, bukan tidak bisa, Wak, jangan katakan tidak bisa. Kalau mau bisa, tapi masalahnya ijtihad ini dibolehkan. Artinya apa? Ketika dibolehkan, ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jangan menganggap bahwa semua ini produk hukum, kalau tidak sesuai dengan teks Al-Quran dan hadis, maka bertentangan dengan hukum Allah. Enggak bisa seperti itu. Karena ada ijtihad, dan ijtihad dibenarkan di dalam agama, maka semua produk yang hasil ijtihad ini enggak apa-apa. Gitu loh maksudnya, bukan tidak bisa. Bisa, kalau mau bisa, tapi ada alternatif yang lain. Mencontoh juga piagam Madinah segala macam, kan itu bukan tidak bisa. Iya, makanya maksudnya saya gini. Orang yang percaya dukun aja bisa dikatakan musyrik, bisa dikatakan istilahnya syirik akbar. Tapi kenapa gitu? Hukum undang-undang atau aturan Allah yang
istilahnya diduakan, anggap diduakan Masih itu ngomong diduakan, nggak ada yang diduakan, Wak. Itu maksudnya anggap diduakan. Bukan, nggak bisa dianggap, nggak bisa dianggap. Nah. Karena itu adalah satu paket. Produk ijtihad adalah hukum Allah. Di dalam teks Al-Quran pun sama, mau memakai yang mana sesuai konteks zamannya. Gitu loh, jangan, nggak bisa. Ini sama produk yang direstui. Gitu loh maksudnya. Jangan ini menduakan, nggak menduakan, ini sama produknya. Ijtihad itu dibolehkan. Kalau ijtihad di dalam prinsip agama tidak dibolehkan, maka bermasalah. Gitu loh maksudnya, Wak. Begitu ya. Iya. Kalau kemudian terus berkutat ini hukum Allah diduakan, gak ada yang diduakan. Percayalah, udah percaya, ini percaya. Gak ada yang diduakan. Kalau diduakan, masa iya ulama-ulama dahulu menduakan? Itu nggak mungkin. Makanya itu. Itu nggak rasional. Ya, makanya itu justru yang di benak saya ini mah, yang di benak saya. Kenapa ulama-ulama dulu itu tidak menegakkan gitu. Bukan berarti memang nggak bisa, bukan gitu kan. Menurut Ustadz itu kan mereka bisa aja gitu. Iya bisa. Cuman kan mungkin ada faktor-faktor lain yang menyeimbangi atau apa namanya. Tapi kalau memang di Aceh juga kan menerapkan sistem itu nggak jadi soal. Ya makanya itu. Jadi memang sesuai konteks teritori, wilayah, zaman dan segala macam, akhirnya para ulama mengeluarkan ijtihad dan ijtihad boleh. Dan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kalau kemudian hasil ijtihad, nih Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kan itu ya. Itu boleh direvisi, nggak jadi soal. Ada kaul ketika tidak ta'aradul qadim wal jadid, kudimal jadid alal qadim. Kan itu, kan tidak jadi soal. Biasa aja gitu loh. Jadi masalahnya Eno menganggap bahwa ini menduakan, bukan menduakan. Sama. Begitu. Jadi menurut saya mereka kurang ajar. Bisa. Kurang ajar. Goblok. Ngopi dulu. Biadab. biar fresh. Alhamdulillah. Gak apa-apa, Wak. Ngomong kasar selama di dalam tataran mengkritik bagi saya nggak jadi soal. Yang penting jangan sampai ke level akidah, itu bahaya. Misal gini, orang karena berbeda pilihan politik dengan kita lalu katakan, oh munafik tuh, itu bahaya loh. Bahasa akidah itu mending nyebut goblok aja sekalian, mending nyebut tolol aja sekalian. Itu bukan bahasa akidah, nggak mengganggu keimanan. Kalau mengatakan munafik, kafir, musyrik, itu bahasa akidah berbahaya. Mending bahasa tolol aja, goblok, tolol, bajingan, kurang ajar, biadab. Saya niru Habib Rizik yang kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Boleh berarti ya? Ya iya, apa? Pak Eno nyebut saya goblok, saya nggak jadi soal. Tapi kalau Pak Eno nyebut saya musyrik, wah, apa ini? Ini karena levelnya akidah, nggak bisa, bahaya. Dan ciri mereka selalu mengatakan munafik, musyrik, halal adalah tua. Gitu. Cukup lah, Wak, ya. Oke. Pada akhirnya kan silakan Weno punya pandangan, saya pun punya pandangan. Ya perbedaan ini jadikanlah sebagai tempat kita bisa diskusi di sini. Nggak jadi soal, biarkan publik yang menilai nanti. Ya. Kan gitu ya. Nggak jadi soal. Yang penting kita tetap rukun. Iyalah. Yang penting jangan Satu tujuan lah istilahnya. yang penting jangan tiba-tiba update di Facebook, nggak jelas. Itu apa-apaan. Kalau ada unek-unek yang ngomong langsung. Ngapain? Ngomong langsung ke orangnya ada di depan. nggak suruh dipiral-piralkan ya? Iya, masalahnya kan dengan narasi-narasi kayak gitu, apaan ini narasi-narasi kayak gini? Saya nggak terima maksudnya gitu loh, Wak.
Kalau ada undang-undang tolong lah. Biar kita bisa cair. Damai ya. Oh, selalu.